Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas mengenai sistem pengelolaan kinerja organisasi dan bagaimana merancang model peningkatan kinerja menggunakan pendekatan Key Performance Indicator atau yang sering disebut KPI. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu kinerja dan mengapa pengelolaan kinerja itu penting? Oke, kinerja itu adalah hasil kerja, simpelnya. Jadi, kinerja itu adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan seberapa baik sumber daya, baik manusia, finansial, teknologi, maupun infrastruktur dioptimalkan untuk menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Singkatnya, kinerja bukan hanya soal apa yang dihasilkan, tapi soal seberapa efisien dan efektif proses untuk menghasilkannya. Lalu, mengapa pengelolaan kinerja itu penting? Ada 5 alasan krusial. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di seluruh lini organisasi. Yang kedua, menyelaraskan tujuan individu karyawan dengan tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial yang berbasiskan data. Yang keempat, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di seluruh level organisasi. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana PT KAI menerapkan kelima komponen tersebut dalam praktik nyata. Yang pertama, untuk perencanaan kinerja di PT KAI menerapkan arah strategis melalui rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP setiap tahunnya. Visi KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik di setiap daerah operasi dan unit bisnis, kemudian menurunkan target tersebut ke level individu dan tim, sehingga setiap karyawan punya KPI yang jelas dan terukur. Jadi setiap pekerjaan karyawan itu harus mengarah ke visi dari perusahaan. Yang kedua, ada pelaksanaan yaitu SDM dan teknologi. KAI mengoperasikan lebih dari 200 stasiun aktif dan ribuan perjalanan kereta per bulan. Pelaksanaan kinerja didukung oleh sistem operasi berbasis teknologi seperti SIMKA dan layanan KAI Access yang real time. Ini memastikan setiap operasi terdokumentasi dan terukur. Yang ketiga, ada pemantauan berbasis dashboard. KAI telah mengimplementasikan performance dashboard yang memungkinkan monitoring kinerja secara real-time di setiap lini. Data ketepatan waktu, tingkat kepuasan pelanggan, hingga efisiensi energi dipantau secara berkala oleh manajemen. Ini adalah penerapan nyata dari performance dashboard yang disebutkan dalam materi. Yang terakhir ada evaluasi berbasis data. Evaluasi kinerja di KAI dilakukan secara periodik, bulanan di level operasional, kuartalan di level manajerial, dan tahunan di level korporasi. Hasil evaluasi menjadi dasar pemberian insentif, promosi jabatan, hingga keputusan restrukturasi unit bisnis. Selanjutnya aku akan menjelaskan Key Performance Indicator dari KAI ini. KPI adalah turunan dari operasional balance scorecard. Jika balance scorecard adalah peta besar, maka KPI adalah koordinat GPS-nya. KPI yang baik harus mengikuti prinsip SMART. Yang pertama ada S, yaitu spesifik. Spesifik dan jelas atau tidak ambigu. Yang kedua ada M, measurable, bisa diukur dengan angka atau persentasi. Yang ketiga ada achievable, yaitu menantang tapi realistis. Yang keempat ada R, yaitu relevan dengan tujuan strategis. Yang terakhir ada T atau team bound, di mana memiliki batas waktu yang jelas. Di antara alat ukur lainnya seperti performance appraisal dan benchmarking, kombinasi balance scorecard dan KPI adalah yang paling komprehensif karena mencakup dimensi finansial maupun non-finansial secara terintegrasi. Selanjutnya aku akan membahas 5 strategi implementasi KPI yang efektif. Yang pertama, tetapkan target KPI yang SMART. Tidak terlalu mudah, tidak mustahil, tapi menantang dan terukur. Yang kedua, kembangkan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan di KAI Institute dan platform learning. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi lintas unit seperti kolaborasi antara DAOP, unit komersil, dan unit teknis harus berjalan tanpa silo. Yang keempat, implementasikan sistem informasi kinerja yang transparan. Setiap karyawan bisa melihat
progres KPI-nya sendiri secara real time. Dan yang terakhir, dorong inovasi dan budaya kerja yang kolaboratif, di mana KAI harus terus berinovasi menghadapi kompetisi dan moda transportasi lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan. Saya Dudu Denenggolan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.